Halo teman-teman, apa kabar? Semoga tetap semangat ya. Nah, kali ini kita akan berkenalan dengan salah satu keluarga hidrokarbon yang paling sederhana, yaitu alkana. Nah, sekarang kita mulai dari pengertiannya. Alkana adalah senyawa hidrokarbon jenuh. Mengapa disebut hidrokarbon jenuh? Karena semua atom karbonnya sudah berikatan penuh menggunakan ikatan tunggal. Tidak ada ikatan rangkap 2 maupun rangkap 3. Bayangkan seperti tangan kalian, misalnya setiap karbon memiliki 4 tangan. Semua tangannya sudah saling bergandengan dengan karbon lain atau hidrogen. Karena semua tangannya sudah penuh, maka disebut jenuh. Sekarang kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama, alkana hanya memiliki ikatan tunggal. Itu ciri paling penting. Kalau nanti kalian menemukan ikatan rangkap 2, berarti itu bukan alkana lagi. Yang kedua, alkana bersifat non-polar. Dan yang ketiga, alkana mempunyai titik didih dan leleh meningkat seiring bertambahnya jumlah C. Rumus umumnya adalah CnH2n ditambah 2. Jangan takut melihat rumus ini sebenarnya sangat mudah. Misalnya, kalau karbonnya 1, berarti N sama dengan 1, maka H sama dengan 2 kali 1 ditambah 2, hasilnya 4. Maka rumusnya menjadi CeH4. Itulah metana. Kalau karbonnya 2, maka H menjadi 6. Rumusnya Ce2H6. Kalau karbonnya 3, menjadi Ce3H8. Jadi kalian tidak perlu menghafal semuanya. Cukup hafal satu rumus ini. Maka kalian bisa membuat sendiri. Nah, sekarang bagian yang paling menarik. Untuk apa sebenarnya alkana digunakan? Ternyata, hampir setiap hari kita menggunakannya. Misalnya yang pertama, sebagai sumber energi. Gas LPGE yang digunakan ibu memasak berisi propana dan butana. Gas alam banyak mengandung metana. Bahkan pembangkit listrik juga menggunakan gas alam sebagai bahan bakar. Yang kedua, kendaraan bermotor. Pernahkah kalian berpikir, mengapa motor bisa berjalan? Karena bensin mengandung alkana. Salah satunya adalah oktana. Saat dibakar di mesin, energi kimia berubah menjadi energi gerak. Itulah sebabnya kendaraan bisa melaju. Yang ketiga, alkana juga menjadi bahan baku industri, misalnya plastik, deterjen, pelumas, lilin, kosmetik, bahkan berbagai produk yang kita gunakan setiap hari. Semuanya berasal dari pengolahan senyawa alkana. Nah, teman-teman, setelah kita memahami apa itu alkana, mengetahui rumus umumnya yaitu CeNH2n+2, serta mengenal berbagai kegunaan alkana dalam kehidupan sehari-hari, seperti sebagai bahan bakar LPG, bensin, dan lilin, sekarang saatnya kita mempelajari materi yang paling penting, yaitu tata cara penamaan alkana. Materi ini sangat penting karena akan membantu kita mengidentifikasi dan membedakan setiap senyawa alkana dengan benar sesuai aturan kimia internasional atau IUPAC. Langkah pertama dalam penamaan alkana adalah menentukan rantai karbon utama. Rantai utama adalah rangkaian atom karbon yang paling panjang dan tersusun secara berurutan. Jumlah atom karbon pada rantai utama inilah yang menjadi dasar penentuan nama alkana. Misalnya, jika rantai utama terdiri dari 1 atom karbon, maka namanya metana, 2 atom karbon etana, 3 atom karbon propana, 4 atom karbon butana, 5 atom karbon pentana, 6 atom karbon heksana, 7 atom karbon heptana, dan 8 atom karbon disebut oktana. Semakin banyak jumlah atom karbonnya, maka semakin panjang pula nama dan struktur senyawanya. Langkah kedua adalah memberikan nomor pada rantai utama. Penomoran dimulai dari ujung rantai yang paling dekat dengan cabang. Tujuannya agar cabang memperoleh nomor sekecil mungkin. Aturan ini sangat penting karena dapat membedakan nama 2 senyawa yang memiliki bentuk hampir sama tetapi posisi cabangnya berbeda. Langkah ketiga adalah mengidentifikasi gugus cabang atau gugus alkil. Gugus alkil merupakan gugus yang berasal dari alkana setelah kehilangan 1 atom hidrogen. Oleh karena itu, nama gugus alkil diperoleh dengan mengganti akhiran ana menjadi il. Contohnya, metana menjadi metil dengan rumus strip CH3, etana menjadi etil dengan rumus strip C2H5, propana menjadi propil dengan rumus strip C3H7, butana menjadi butil dengan rumus strip C4H9, dan pentana menjadi pentil dengan rumus C5H11. Gugus-gugus inilah yang nantinya menjadi cabang pada rantai utama.
Selanjutnya, setelah mengetahui nama rantai utama dan gugus alkilnya, kita dapat menyusun nama senyawa secara lengkap. Penulisannya diawali dengan nomor posisi cabang, kemudian nama gugus alkil, dan diakhiri dengan nama rantai utama. Jika terdapat lebih dari satu cabang yang sama, digunakan awalan seperti di, tri, atau tetra sesuai jumlah cabang yang dimiliki. Semua aturan tersebut mengikuti ketentuan IUPAC sehingga nama senyawa yang dihasilkan bersifat baku dan digunakan di seluruh dunia. Setelah memahami langkah-langkah penamaan alkana, mari kita perhatikan tabel rumus struktur alkana. Pada tabel ini ditunjukkan hubungan antara jumlah atom karbon, nama alkana, rumus molekul, dan rumus struktur. Rumus struktur menggambarkan bagaimana setiap atom karbon saling terhubung melalui ikatan tunggal, serta bagaimana atom hidrogen terikat pada masing-masing atom karbon. Dengan melihat rumus struktur, kita dapat memahami bentuk susunan atom dalam suatu senyawa dan lebih mudah menentukan rantai utama maupun cabangnya. Terakhir, kita akan mempelajari gugus alkil secara lebih mendalam. Gugus alkil merupakan bagian yang sangat penting dalam penamaan alkana bercabang karena gugus inilah yang menjadi cabang pada rantai utama. Memahami nama, rumus, dan bentuk struktur, setiap gugus alkil akan memudahkan kita dalam menentukan nama senyawa secara tepat. Setelah menguasai seluruh konsep ini, kita akan berlatih mengerjakan beberapa contoh soal agar kalian semakin terampil menentukan nama alkana, menggambar rumus strukturnya, dan menyelesaikan berbagai soal tata nama alkana dengan benar dan percaya diri. Mari kita membahas salah satu contoh soal alkana dengan menerapkan 5 tata cara penamaan alkana yang telah kita pelajari sebelumnya. Perhatikan soal yang ada pada layar. Soalnya berbunyi, tentukan nama, rumus molekul, dan gambarkan struktur senyawa dari 2,3 strip dimetil pentana. Untuk dapat menyelesaikan soal ini dengan benar, kita akan menggunakan 5 langkah penamaan alkana secara sistematis, agar hasilnya tepat dan mudah dipahami. Langkah pertama adalah menentukan rantai induk terpanjang. Dari struktur yang diperoleh, terlihat bahwa rantai utama terdiri atas 5 atom karbon, sehingga nama rantai induknya adalah pentana. Langkah kedua, kita memberi nomor pada rantai induk. Penomoran dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang, sehingga posisi cabang memperoleh nomor terkecil, yaitu pada karbon nomor 2 dan 3. Selanjutnya, langkah ketiga adalah menentukan nama dan posisi cabang. Terlihat terdapat 2 cabang yang sama, yaitu gugus metil atau CeH3, yang terletak pada karbon nomor 2 dan 3. Langkah keempat, kita mengurutkan nama cabang secara alfabetis. Karena hanya terdapat 1 jenis cabang, yaitu metil, maka tidak perlu diurutkan lagi. Akan tetapi, karena jumlahnya ada 2, kita menambahkan awalan di, sehingga menjadi dimetil. Terakhir, pada langkah kelima, kita menuliskan nama senyawa secara lengkap dengan urutan nomor cabang, nama cabang, kemudian nama rantai induk. Jadi, nama senyawa tersebut adalah 2,3 strip dimetil pentana. Dengan mengikuti 5 langkah ini secara berurutan, kalian akan lebih mudah menentukan nama senyawa alkana lainnya. Jadi, jangan hanya menghafal, tetapi pahami setiap langkahnya, karena semakin sering berlatih, kemampuan kalian dalam tata nama alkana akan semakin baik